Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng. Mau tanya di mana kandang banteng? DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi, legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau. Belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Dari 6 provinsi di Papua kami memenangkan 4 provinsi. Kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas, sekarang kembali lagi. Jadi coba lihat bagaimana masifnya kemarin di Bali. Kami bisa memenangkan dengan 80%. Walaupun influencer, menteri-menteri turun ke sana. Ya, bahkan seorang Kaisang turun ke sana. Tetapi tetap menjadi kandang banteng. Nah, kawan-kawan semua, kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah, tidak. Dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas, PDI Perjuangan menang dalam pemilu kada ini. Yang kami lakukan adalah kami ingin bangsa ini bersama-sama mengoreksi apa yang terjadi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ini dari kader PDIP. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat ini. Nah, PDIP angkat bicara soal kekalahan Pilkada Solo maupun Pilkada di Jawa Tengah dan beberapa daerah lain. Apalagi ada juga di Bangka Belitung ya, itu wali kota Pangkal Pinang yang kalah dengan kota kosong. Ini artinya bahwa turun drastis teman-temannya suara PDIP yang begitu dulunya menggelora, yang memang sarangnya PDIP di negara ini ada banyak, tetapi pada tahun-tahun ini PDIP terlihat tidak ada power seperti itu. Nah, kalau kita baca, ini adalah perseteruan antara seorang Jokowi bersama dengan Megawati. Apakah Jokowi ingin menunjukkan kekuatan politiknya ataupun seperti apa? Nah, mari kita bahas dan baca. PDIP angkat bicara soal kekalahan Pilkada Solo, singgung kemenangan terhormat. Ya, kita melihat gambar mereka, ada beberapa kader PDIP ya. Di sini disampaikan bahwa tim pemenangan ya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo nomor urut 1 Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho angkat bicara pasca tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Solo. Ya, diberitahukan sebelumnya Teguh Bambang kalah dalam perhitungan cepat atau quick count pada pilihan wakil wali kota atau Pilwakot Solo. Nah, teman-teman, ini menandakan bahwa memang suatu kabar buruk ya, kabar terburuk bagi PDIP yang dimana dulunya mereka adalah penguasa. Jadi ketika ada calon yang mereka calonkan, begitu calon wali kota, calon pilbub, calon pilgub, calon pilpres pun itu tetap mendapatkan suara terbanyak ataupun mereka lah yang selalu dominan. Tapi di tahun-tahun ini PDIP makin turun
Artinya ada banyak masyarakat yang mulai sadar. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa sampai seperti ini turun drastis teman-teman ya. Apakah ada hal-hal lain yang sulit untuk dipecahkan ataupun seperti apa. Nah, bagi PDIP, lanjutnya pilkada sebagai instrumen yang untuk mengukur sejauh mana kedewasaan masyarakat, pemerintah dan seluruhnya aparaturnya dalam memahami dan melaksanakan pesta demokrasi. Ya, saat ini kita semua bisa melihat ya kondisi bangsa ini dan apakah yang kita kerjakan akankah membuat kualitas demokrasi di negara kita semakin membaik ataupun bahkan merosot. Itu yang disampaikan oleh pada kader-kader PDIP. Ini harus menjadi catatan kita semua. Kalau demokrasi hanya dimaknai untuk meraih kekuasaan dengan segala cara, maka bangsa ini tinggal menunggu kehancuran. Ya, maka PDIP berjuang dan seluruh masyarakat yang paham akan arti demokrasi dan tetap setia di jalan ideologi akan tetap dan terus melakukan perlawanan dengan cara sesuai konstitusi, katanya sesuai keterangan resmi yang diperoleh dari awak-awak media. Pihaknya tetap mengikuti sesuai tahapan dari KPU mengenai perhitungan suara. Ya, artinya ini pukulan keras, pukulan yang begitu menusuk ya terhadap Megawati yang begitu tumbang bantengnya teman-temannya. Apalagi di Jawa Tengah itu sarang banteng teman-teman, tetapi tumbang setumbang-tumbangnya. Andika Perkasa kalah di situ. Adapun rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan berjenjang hingga tingkat kota untuk kemudian diplenokan hasilnya. Pihaknya menegaskan PDIP menghargai proses dan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pastinya mereka mengikuti prosedur. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, struktural partai, simpatisan, dan partai pendukung yang tetap setia bersama PDIP pada kontestasi politik tahun ini. Ya, yakinlah bahwa perjuangan kita bukan sekedar meraih kemenangan dengan segala cara, tapi raih kemenangan dengan cara-cara terhormat sesuai dengan cita-cita Bung Karno untuk diwujudkan Trisakti. Ya, teman-teman, memang ada banyak hal yang mestinya kita bicarakan ya. Dalam hal ini bagaimana penurunan suatu suara yang begitu drastis teman-teman ya. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya kita tahulah apa yang mestinya kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia ini lebih maju ke depannya. Itu yang kita inginkan, itu yang kita mau. Dalam beberapa hari ini pastinya kader-kader PDIP selalu menguatkan fondasi mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari ketum mereka ya teman-teman ya. Dan mereka sudah bekerja semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi prosedural. Ya, kalau menang sebenarnya itu hati senang. Kita harus fokus ke situ. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman lihat, silakan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.